Wahid Itnain Talata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman Insight yang lagi menonton acara Podcast Insight hari ini? Seperti biasa kita hadir lagi setiap harinya menemani pagi dan juga sorenya teman-teman Insight yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada dimanapun. Mau nonton dari TV, mau nonton dari YouTube. Pokoknya dimanapun berada ya nonton Insight. Semoga insya Allah bisa mendapatkan berkahnya dan juga bisa mendapatkan manfaat dari acara Insight. Betul? Betul. Seperti biasa, Sahil Mulahela di sini bakalan nemenin teman-teman Insight. Kita bakalan mengundang bintang tamu yang bakalan seru-seruan bareng sama kita di sini. Kita pengen kulik masalah-masalah kehidupan. Kita pengen ngomongin apa aja sih yang di kehidupan yang bisa kita ambil pelajarannya. Tapi yang jelas, jangan baper kalau misalkan ada perbedaan pendapat. Itu yang paling penting ya. Nah, hari ini yang kita undang, beliau orangnya itu udah sering banget datang ke sini. Tapi yang jelas buat teman-teman Insight di rumah, sebelum saya panggilin siapa bintang tamunya, patuhi protokol kesehatan ya. Kita di studio juga membatasi jumlah krunya supaya kita bisa tetap menjaga physical distancing, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Pokoknya taat protokol kesehatan supaya COVID-19 bisa terus turun dan lama-lama hilang. Amin ya robbal alamin. Nah, ini dia seperti yang saya bilang tadi nih teman-teman Insight. Bintang tamu kita ini orang yang udah nggak asing lagi di Podcast Insight. Pokoknya kalau ada beliau, kita tuh langsung ketawa-ketawa. Semua kru yang ada di sini juga ikutan ketawa-ketawa. Langsung aja kita panggilin Ustadz Syahroni Mardani. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat, panjang umur. Ya Allah. Apapun yang terjadi, tetaplah kita bernafas. Benar. Aneh paling demen pokoknya kalau begitu udah dikabarin sama produser ada Ustadz Syahroni Mardani di sini. Oh, berangkat langsung. Alhamdulillah. Kita mau ngomongin pembahasan yang seru nih sebenarnya. Ya kan? Pembahasan tentang pernikahan dan rumah tangga. Oh. Nah, itu dia. Ya kan ini satu pembahasan yang seru yang banyak diomongin juga sama orang-orang di luar sana. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19. Kalau kita lihat ya, ini ternyata angka perceraian cukup tinggi nih Ustadz sekarang. Betul sekali, betul. Dan banyak banget nih sekarang kejadian-kejadian perceraian yang akhirnya ke blow up. Kita tahu, kita dengar dan akhirnya bisa bikin orang tuh takut gitu buat yang belum nikah. Aduh, gue jadi kayak ngeri nih gue mau nikah nih karena banyak perceraian. Ngapain gue nikah yang lainnya pada bubar? Nah itu dia, makanya begitu kan. Sebenarnya pandangan Islam terhadap perceraian tuh gimana sih Sat? Pertama gini, memang kalau kita lihat data dari yang disampaikan ya di Indonesia, dalam tahun 2020 kemarin, dari 2 juta orang yang menikah, 300.000 orang bercerai. Jadi yang bertahan 1.700.000. Ya berarti hampir seperempatnya. Dari 2 juta orang yang menikah tuh 300.000 orang bercerai. Artinya jumlah yang sangat banyak gitu. Bahkan data ini bukan hanya di masa pandemi, tapi juga tahun sebelumnya demikian. Tapi di masa pandemi banyak yang bercerai gitu. Padahal kita sangka sih orang malahan pandemi di rumahnya lengket gitu. Iya. Tapi nggak taunya malah banyak yang cerai gitu kan. Masalah ekonomi nggak tahu masalah apa tuh. Atau justru begini. Capek Start diomelin mulu di rumah. Bosan gitu. Lu lagi. Iya. Tapi mudah, semoga dengan menonton Insight jadi lengket lagi. Amin, amin. Jadi memang gini, dalam Islam itu sebagaimana orang boleh menikah, orang juga boleh bercerai. Artinya bercerai itu juga bukan hal yang terlarang dalam agama, walaupun Rasulullah mengatakan abghadul halali indallahi at-thalaq. Perkara halal yang Tuhan kurang suka adalah bercerai. Tapi kalau memang seandainya nggak bisa dipertahankan lagi, mungkin bercerai jadi salah satu solusi. Walaupun mempertahankan rumah tangga itu jauh lebih baik. Bahkan sih kadang-kadang kalau ada yang nanya, Pak Ustadz, saya punya suami ngomong cerai mulu Pak Ustadz. Dikit-dikit cerai, gimana Pak Ustadz berkali-kali. Saya bilang udahlah, rujuk aja gitu, nggak usah dipermasalahkan. Kalau ibu mau serius, ke pengadilan agama diurus. Tapi kalau emang ingin mempertahankan rumah tangga, udah rujuk aja. Bahkan dalam Islam itu, mohon maaf, berhubungan badan tanda rujuk. Ada hadis Nabi, salasun hazluhun najaddu wa jadduhun najaddu. 3 perkara yang seriusnya jadi, bercandanya jadi. Yang pertama menikah, yang kedua bercerai, yang ketiga rujuk. Kan kita nggak boleh sembarangan, umpamanya saya punya anak gadis nih, ada anak laki, saya tanya,
ente mau nggak nikah sama anak saya? Mau Pak Haji, saya terima nikah dan kawinnya anak Pak Haji dengan mas kawin. Gocap tunai gitu kan. Jadi tuh? Jadi tuh. Jangan sembarangan kita ngomong. Kita kan kadang-kadang, lu mau nggak, lu kan punya anak perempuan. Gua kan punya anak laki. Gimana kalau anak lu kawin sama anak gua gitu? Loh kalau anak gua nggak mau, ya sama gua aja gitu. Kan kita kadang-kadang. Dia colongan. Kata temen kita, lu mulu yang untung. Jadi menurut saya nikah tuh jangan main-main gitu. Bercandanya jadi, seriusnya jadi. Yang ketiga adalah rujuk. Rujuk itu bahkan dalam Islam sekedar berhubungan udah. Makanya saya bilang kalau Ustadz, suami saya dikit udah berhubungan badan aja deh beres udah. Ya, beres. Maksudnya udah selesai. Kayak main bola. Gitu. Maksudnya nggak usah diperpanjang gitu, nggak usah diperpanjang. Sebab kalau diperpanjang ini gitu. Dan juga para suami jangan sembarangan ngomongin cerai. Oke. Ya kan, karena cerai itu walaupun cuma bercanda, perempuan sakit loh ya. Nah, apapun yang terjadi mempertahankan rumah tangga itu jauh lebih terhormat.